Pemirsa, Pantai Ancol Jakarta Utara masih menjadi pilihan alternatif masyarakat dalam menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Kurang lebih 5.000 pengunjung meramaikan kawasan Pantai Ancol. Tidak hanya warga Jakarta, warga luar kota Jakarta juga turut menghabiskan waktu libur panjang dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang jatuh pada Kamis 29 Oktober kemarin. Berbagai kegiatan dilakukan para pengunjung, ada yang sekedar bersantai, piknik, bermain pasir, atau bahkan berenang di tepi pantai. Tak jarang pula pengunjung yang juga membawa sepeda untuk berkeliling kawasan Pantai Ancol. Hingga pukul 9 pagi tadi sudah ada 5.700 pengunjung yang datang. Pengunjung diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, ramai sekali ya Ancol karena lengkap. Ada pantai, ada wahana bermain. Langsung saja kita lihat bagaimana keseruan berlibur di sana. Sudah ada rekan Gaby Natasha. Gaby, wahana apa yang paling banyak diminati oleh wisatawan? Ya, Wilson, Data dan juga pemirsa, saat ini memang saya sedang berada di Pantai Ancol, Jakarta Utara, dan dari hasil pengamatan tim di lapangan memang banyak sekali pengunjung yang memilih menghabiskan waktu berlibur bersama dengan keluarga di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Meskipun saat ini cuaca terlihat mendung, namun tidak mengurangi antusiasme dari para pengunjung untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Karena memang banyak sekali aktivitas, Data dan juga Wilson, yang dapat dilakukan di Pantai Ancol, Jakarta Utara ini, yakni seperti piknik, kemudian bermain di tepi pantai ataupun hanya sekedar bersantai menikmati pemandangan dan juga cuaca pada hari ini. Dan dilihat dari ramainya pengunjung pada siang hari ini, sesuai dengan data yang berhasil kami himpun beberapa saat yang lalu bahwa hingga pukul 11 siang hari ini sudah sekitar 9.600 pengunjung yang mengunjungi Pantai Ancol, Jakarta Utara untuk menghabiskan waktu berlibur mereka. Untuk itu, pengelola dari Taman Impian Jaya Ancol ini sendiri memberlakukan beberapa peraturan untuk menghindari adanya penyebaran virus COVID-19 di kawasan Pantai Ancol. Peraturan tersebut diantaranya yakni tentunya mewajibkan para pengunjung untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak aman minimal 1 meter antar pengunjung yang lainnya, dan juga rajin mencuci tangan di tempat-tempat cuci tangan yang sudah disediakan. Selain itu juga ada Satgas Protokol COVID-19 yang senantiasa berkeliling di kawasan Pantai Ancol untuk memastikan dan juga menghimbau para pengunjung untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kapasitas di Taman Impian Jaya Ancol ini juga dibatasi hanya 25% saja dari kapasitas minimumnya. Delta dan juga Wilson. Terima kasih Gaby Natasha, selamat bekerja kembali dan juga jangan lupa sedikit liburan juga boleh. Boleh, bermain di air, di pantai sekali. seperti itu. Nah pemirsa, bagi warga yang ingin berlibur di dalam kota, Taman Mini Indonesia Indah bisa menjadi salah satu alternatifnya. Ya, tempat terbuka menjadi salah satu faktor keluarga memilih sarana liburan di tengah pandemi. Dan kita simak laporan dari rekan kami Armalina dan juru kamera Yulia Lorena dan Steven Patinama. Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi tempat destinasi wisata pilihan warga untuk berlibur saat libur panjang. Nah, di Taman Mini Indonesia Indah ini memiliki berbagai destinasi, mulai dari destinasi edukasi hingga destinasi hiburan. Salah satunya adalah di Taman Legenda Keongmas yang berada di dalam TMII. Ia menawarkan berbagai macam destinasi wisata permainan dan juga ada beberapa destinasi wisata untuk edukasi yang berada di area outdoor begitu. Dan dari pihak TMI ini pun juga terus menerapkan protokol kesehatan. Dari kami melihat sejak berada di depan, mereka menerapkan untuk tetap menggunakan masker, lalu juga saat tiba diminta untuk bercuci tangan terlebih dahulu, lalu diperiksa suhu tubuh mereka. Dan sejumlah pengunjung tadi kami bertanya mengapa mereka memilih TMII untuk berlibur meskipun masih berada di tengah pandemi saat ini. Mereka mengatakan bahwa TMII masih cenderung cukup kondusif, tidak adanya kerumunan dan tempatnya pun outdoor serta luas sehingga mereka bisa menyebar ke sejumlah titik tanpa takut untuk berkerumun dengan pengunjung lainnya. Dari Jakarta, Armalina, Yulia Lorena, Anyus melaporkan. Ya, kita juga punya rekomendasi tempat liburan mungkin bagi Anda yang bosan ke pantai ataupun main di Taman Mini atau ke mall juga mungkin takut keramaian. Ada satu alternatif liburan yaitu naik layang-layang. Naik layang-layang itu maksudnya kita naik di atas layang-layang. Layang-layang kan kecil, Det. Nah, terkesan mustahil tapi ini nyata. Kita lihat layang-layangnya pemirsa.
kebayang nggak sih menikmati udara sejuk di saat liburan seperti ini, tapi dengan naik layang-layang? Seperti yang dilakukan anak-anak dan pengunjung lainnya ini. Nah, layang-layang yang digunakan bukan layangan biasa, namun layang-layang yang berwujud naga dengan panjang puluhan, bahkan ratusan meter. Layangan naga mampu mengangkat beban yang cukup berat, bahkan bisa mengangkat orang dewasa jika angin bertiup kencang. Takut nggak, Pak? Takut banget, rasanya pengen jatuh. Setelah naik rasanya sudah menegangkan atau gimana? Menegangkan, amazing. Layangan naga ini dibuat Wardoyo bersama dengan komunitas layang-layang Naga Kedon Team. Layangan ini dibuat selama 2 bulan dengan menggunakan bambu, kain parasit, kepingan fiberglass, dan tali. Ini karena bisa dinaikin tuh diameternya itu besar. Besar juga jumlah kepingannya lebih banyak dibanding yang lain. Emang rencana awalnya saya tuh emang pengen banget bikin layangan naga raja itu yang bisa ngangkat orang. Nah, untuk sementara pengunjung tidak bisa terbang tinggi agar tetap bisa dipantau dan aman bagi penggunanya. Keberadaan layang naga-naga bisa ditemukan mulai jam 3 sore di kawasan pantai sekitar jalur Jalan Lintas Selatan Bantul, Yogyakarta. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Tuh, saya nggak percaya kan layang-layangnya bisa dinaikin. Iya, keren ya, sampai Batatin aja tadi bilang amazing katanya naik layang-layang. Gitu kan. Tapi karena kita musim hujan, enaknya itu ada alternatif liburan berendam air hangat seperti di onsen Jepang. Kamu tahu nggak sih di mana yang bisa kalau di Indonesia? Di mana? Saya taunya ada di Sumatera Utara, tapi tidak seperti di Jepang. Ini ada nih tempatnya di Kabupaten Batu, Jawa Timur. Pas banget, Batu tuh kan dingin. Ada wisata air hangat di sana. Kita tanya langsung sama Oki yang sudah mencobanya di sana seperti apa. Wow. Oki, seperti apa sih suasana liburan seperti di Jepang ala Indonesia? Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Okage-sama de, hai, watashi wa genki desu. Meskipun saya barusan pakai bahasa Jepang, bukan berarti saya lagi di kota Jepang atau di negara Jepang. Lebih tepatnya, saya ada di kota Batu, Jawa Timur, yang menawarkan salah satu tempat wisata lain daripada yang lain. Kalau biasanya tempat wisatanya itu lebih ke arena permainan, lalu juga wahana-wahana. Nah, ini ada salah satu resort yang bernama The Onsen Resort Kota Batu, yang memang menawarkan nuansa ala negeri Sakura atau Jepang. Banyak ornamen-ornamen mulai dari pohon-pohon sakura, lalu juga jembatan yang khas seperti sakura, bahkan seluruh interior dan juga eksteriornya dibuat seperti negara aslinya di Jepang. Nah, memang ini menjadi penawaran khusus bagi masyarakat untuk bisa menghabiskan long weekend atau libur panjang kali ini. Jadi di sini tidak hanya masyarakat yang bisa menginap, tapi pengunjung umum pun yang tidak menginap juga bisa datang ke sini walaupun hanya untuk sekedar bersuah foto saja. Sudah bersama kami General Manager di Onsen Resort Kota Batu. Selamat siang, Bapak Supri. Pak Supri, boleh dijelaskan, ini sebetulnya kenapa sih akhirnya di onsen ini mengusung konsep mengangkat negara Jepang di sini? Ya, kalau kita melihat dari basic bisnis kita, perhotelan, yang tematik ini yang baru tumbuh ya, dan kita baru satu-satunya Pak Oki. Di Indonesia yang benar-benar real Jepang adalah kita. Satu-satunya. Satu-satunya di Indonesia yang real Jepang ada di Kota Batu. Betul. Oke, nah di long weekend ini nih okupansinya seberapa tinggi Pak Supri? 2 minggu terakhir kita full. 2 minggu terakhir full? Ya, sampai tanggal 1 kita masih full. Sampai tanggal 1 masih full. Betul. Nah, selain bersuah foto, apa yang ditawarkan kepada konsumen atau pengunjung di sini yang akhirnya mereka memutuskan untuk long weekend menghabiskannya di sini Pak Supri? Ada beberapa fasilitas yang kita siapkan dan itu tidak ada di tempat lain. Contohnya kalau restoran kami konsepnya pun Jepang banget Pak. Dan menu yang kita tawarkan pun memang pure Jepang. Walaupun ada beberapa menu Indonesia dan Western, tapi kita lebih tonjolkan yang di Indonesia, di Jepangnya. Oke. Terus untuk area yang cukup luas ini dengan konsep Jepang, kita juga menyediakan persewaan baju yukata seperti Pak Oki pakai ini. Oke, ya. Baik. Dan dengan durasi waktu 2 jam dengan harga yang sangat murah, 100 sampai 150.
ini yang bikin antusiasme orang-orang untuk datang ke sini, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Supri. Saya boleh lanjut ke belakang dulu ya. Silakan Pak. Oke, saya Terima mau kasih. tunjukkan ke Wilson dan juga Deta dan pemirsa di rumah gimana sih nuansanya di Onsen Resort Kota Batu ini. Jadi pengunjung yang datang ke sini, baik yang menginap maupun tidak, bisa menyewa yukata atau baju kimono yang lebih casual, yang khas tradisional Jepang seperti yang saya pakai saat ini. Dan nantinya bisa bersuah foto dengan berbagai macam latar belakang background. Seperti ini ada kuil, gerbang kuil merah yang memang berdiri di atas tengah-tengah danau, dan juga ada beberapa hewan seperti angsa putih yang akhirnya mempermanis dan mempercantik spot foto yang ada di sini. Nggak hanya itu. Nah, ada juga pohon sakura-sakura yang memang sudah disiapkan oleh sang pendiri resort ini. Jadi nanti pengunjung yang datang bisa bersuah foto di sini. Nah, memang selain bersuah foto ada juga spot onsen atau pemandian air panas. Namun sayangnya karena COVID-19, pemandian air panasnya untuk umum sedang ditutup sehingga hanya bisa digunakan bagi mereka yang menginap di sini. Nah, yang paling menarik adalah di belakang saya ini. Jadi ini menjadi salah satu spot foto yang paling favorit bagi para pengunjung di sini, bisa menghabiskan waktu dengan spot foto jembatan merah yang ada di resort onsen Kota Batu ini. Nah, bagi pemirsa di rumah, baik itu di sekitar Jawa Timur atau di kota-kota lain yang mau datang ke sini, sayang sekali untuk menginap semuanya sudah full. Tapi kalau cuma mau swafoto seperti saya, bisa langsung datang. Sebelum saya kembali ke studio, saya punya satu pantun untuk Wilson dan juga Deta. Pantun lagi ya. Bangun pagi, sarapan pakai roti. Jangan lupa minum vitamin dan juga minum susu. Jangan cairan mulu, apa sih yang dicari? Yuk sekali-kali main ke Kota Batu. Saya kembali ke studio, Wilson dan juga Deta. Ditunggu tiket gratisnya buat kita, dari kemarin ngundang terus. Iya, Berarti kalau nanti ngundang kita harus akan beli ke sana. tiket. Domo Oke. arigato-ki. Dan tempatnya bagus sekali ya. Selain berlibur mungkin bisa jadi alternatif mau foto prewedding, nggak usah jauh-jauh ke Jepang, ke Batu aja. Batu aja, Nuansa Jepang benar itu ada sekali. Nah pemirsa, libur panjang saat ini warga diminta untuk selalu waspada dan juga menjaga kesehatan. Nah, apa saja tips bagi Anda yang hendak berlibur? Nantikan informasinya usai jeda, tetap bersama kami.